Yati untuk acara walimatul aqiqah dan walimatul safar umroh. Kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Kiai Dimyati kami haturkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah sekali lagi untuk Bapak Mat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama saya hormati dan kami muliakan segenap para asatid, para hujjaj, para guru-guru kami, para hadirin semua, wabil khusus akhinal kiram Kiai Haji Muhammad Khairul Fatihin. Beliau ini guru saya, teman saya juga, dan sekarang alhamdulillah ketemu lagi, udah lama nggak ketemu sama beliau ini. Saya doakan mudah-mudahan beliau beserta santri beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kami, guru kami, Ayahanda Bapak Haji Namu, dan semua yang hadir pada kesempatan malam kali ini, wabil khusus yaitu ya komandan kami Bapak Madiani beserta istri Ibu Monati dan menantu tercinta, dan juga anak-anak beliau dan keluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak lupa pula pamanda kami Bapak Haji Gunang sekeluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kehidupan beliau, Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, dan juga yang hadir di malam ini, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelumnya saya mewakili sahibul bait yaitu Bapak Madiani beserta keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para jamaah sekalian, juga sekaligus mohon maaf apabila mungkin ada jamuan atau tempat yang kurang layak. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di tempat ini mendapat ganjaran
yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu atas nama Azillah Kafiria apa ini namanya ini? Bapaknya mana bapaknya ini? Azalea Safira Indarto. Waduh, ini namanya cakep. Yang pasti bapaknya emak-emaknya yang tahu artinya. Iya. Kata ulama, maqasidul lafzi ala anak maqasidun niyah ala niyatil lafiz. Jadi niat orang tua memberikan nama ini sesuai apa yang diniatkannya. Ya, sekarang nama macam-macam. Yang penting artinya bagus dan itu akan menjadi doa untuk anak kita. Memang kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama kata Rasul antuhsina ismahu, harus diberikan nama yang baik. Ya. Karena apa? Nama itu adalah doa dan harapan. Ya. Doa dan harapan. Jadi jangan kita ngasih nama sembarangan aja. Ya, karena nama itu doa dan harapan. Ada orang diberikan nama Abdul Ghani. Abdul Ghani itu hamba Allah Zat yang maha kaya. Harapannya mudah-mudahan nih anak ntar udah gede kaya, rajin ibadah, rajin sedekah. Itu doa. Iya. Kalau dulu di tempat saya ada namanya Buang bin Pungut, Pungut bin Buang, kebalik-balik ya itu. Tapi tentunya orang tualah yang tahu ya maksud daripada nama tersebut. Sepintas namanya Buang Pungut. Ya. Mungkin buang dibuang akhlak yang jeleknya, dibuang tabiat yang jeleknya tuh. Nah, pungut dipungut yang bagus-bagusnya. Ya, yang maslahat-maslahatnya itu ya tentunya yang memberikan nama lah yang tahu daripada maksud dan tujuan arti tersebut. Oleh karena itu ya ini penting sekali. Kalau emang kita enggak bisa memberikan nama sendiri, ya alhamdulillah ya ada guru kita Ustaz Muhammad Khalil Fatihin ya minta diberikan nama ya oleh beliau. Mudah-mudahan nama dari kiai, dari guru, mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kehidupan anak kita. Tuh. Kalau orang barat mah biarin aja Pak. Kalau orang barat ngomongnya apa? Wisneh. Waduh, apa tuh artinya tuh? Selanjutnya. Dulu bukan ngertos. Ya, katanya artinya apalah arti sebuah nama. Oh. Muhammad, ya. Itu dalam Al-Barjani ya, kalau nanti dilahirkan maka berikanlah dengan nama Muhammad. Artinya apa? Orang yang dipuji baik itu di langit maupun di bumi itu diberikan nama ya oleh orang tua beliau. Wakila ada yang mengatakan oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Dan nama Muhammad ini sebelumnya tidak pernah ada. Tuh, harapan dan doa. Dan kita kenal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, akhlaknya paling bagus, tawadunya paling bagus. Tuh. Nabi Muhammad dulu pernah sebelum ke Madinah hijrah ke Taif. Kemana Pak? Taif. Taif. Tuh, kalau sekarang orang mampir ke Taif itu ada yang namanya kayak semacam Danau Cipondo. Itu ramai sekarang Taif. Dulu Nabi pernah hijrah ke sana. Ya, sebelum ke Yasrib yang sekarang terkenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau tiba di Taif ditimpukin dengan batu. Sampai beliau berdarah. Kemudian malaikat Jibril nawarin, "Ya Muhammad, kalau kau menghendaki maka akan aku lemparkan penduduk Taif ya dengan gunung yang ada di sekitar Jazirah Arab." Tapi apa kata Nabi? La ya Jibril, jangan Jibril. Ya. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu sesungguhnya apa yang aku sampaikan. Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, ya Jibril, seandainya dari mereka tidak ada yang beriman kepadaku, insya Allah nanti mungkin anak mereka. Bila anak mereka tidak ada yang beriman, insya Allah cucu mereka dan keturunan mereka. Dan alhamdulillah sekarang tuh penduduk Taif rata-rata mayoritas Muslim. Subhanallah. Itulah sebuah arti nama, dan Nabi Muhammad adalah nama yang luar biasa, mengandung arti yang luar biasa. Oleh karena itu kalau punya anak laki ini Pak, ini anak perempuan ya. Ya, ntar kalau punya anak laki, kalau bisa ditamain Ahmad atau Muhammad kalau bisa. Ya, insya Allah rumahnya berkah apabila ada anak kita yang namanya Ahmad dan Muhammad. Nah, kalau ada yang nanya, bang, saya ini nama saya, anak saya banyak, nggak ada yang namanya Ahmad Muhammad. Udah tambahin be, nggak apa-apa. Waduh, ntar ribet tak. Merubah akte lahir, kata nggak usah dirubah, itu mah udah, ya udah tambahin aja. Ya, mudah-mudahan dengan ditambahkan nama Ahmad atau Muhammad menjadi sebuah keberkahan dalam rumah tangganya, ya, kemudian juga akhlak yang menjadi akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak setelah memberikan nama yang bagus, yaitu adalah apa? Antuhsina adabahu, hendaknya adabnya diperbaiki. Sekarang Pak, Masya Allah, anak kecil itu kalau berantem sama temennya keluar semua kata-kata kebun binatang. Betul nggak Pak kira-kira? Waduh, kita omelin, kita bilangin, besok begitu lagi. Nah, jadi orang tua, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat sangat berperan penting untuk kelangsungan anak kita. Kalau anak kita nggak bisa pesantren, ya anterin ke guru ngaji. Ya, supaya apa? Supaya adabnya bagus. Nah, kita orang tua nggak bisa ngajarin, titipin sama guru ngaji. Jangan anak kayak bebek datang sendiri. Masya Allah, giliran les privat di PIC misalnya, atau privat piano dianterin Pak, bayar jutaan dibayarin, ngaji sama guru ngaji gelondong dewe. Masya Allah, pengen anaknya adabnya bagus, ilmunya manfaat jauh. Masya Allah. Bapak mungkin pernah mendengar seorang raja namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini khalifah yang luar biasa, sekurun sejaman dengan Abu Nawas. Jadi beliau ini khalifah nyanterin anaknya kepada seorang kiai. Oh, kalau kata kita mas sekarang Jokowi dah begitu kira-kira. Iya, pemimpin sebuah daerah. Jadi pas anaknya dijengukin, itu anaknya disuruh apa? Disuruh nyerogin, ngambil wudhu kiainya. Jadi pakai gayung. Nah, itu kiainya yang ngusap-ngusap tangannya sendiri. Khalifah masuk. Kata Khalifah kepada Pak Kiai, mohon maaf, bukan saya lancang, kalau bisa anak saya jangan suruh guyurin doang. Kalau bisa yang ngusapin itu anak tangan saya, supaya anak saya ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Tuh, ini mah kadang-kadang anak kita di pengajian disuruh ngepel, kita marah-marah sama guru ngaji. Anak gua emang disuruh ngepel, emang anak gua disuruh nyuci piring, padahal apa? Hikmah kepada guru ini insya Allah dapat menyebabkan anak kita mendapatkan ilmu batin. Tahu Pak ilmu batin Pak? Tahu ilmu batin? Ilmu yang kadang-kadang kagak kepikiran sama logika kita. Ngaji mah ikro kagak lulus-lulus.
tahu-tahu pinter. Tuh. Ya. Nilai mah di raport merah mulu. Tahu-tahu jadi orang hebat. Tuh, namanya ilmu batin karena berkah dan ridho daripada seorang guru. Luar biasa. Makanya sama guru Pak, kalau kita pengen punya anak akhlaknya bagus, ilmunya manfaat, jangan kita gedeg sama guru anak kita. Cuma kadang-kadang ngajarin ngaji anak kita, gurunya diomongin terus. Ini hati-hati Pak. Kenapa? Nanti tidak ada ta'alluq, tidak ada kesambungan antara cahaya guru dengan cahaya anak kita. Kenapa? Terhijab dengan orang tua yang selalu menggibahkan guru. Ya. Kalau bisa tuh sekali lagi nanti anaknya pengen akhlaknya bagus, dianterin. Ya kalau orang zaman dulu mah ada buah nangka dibawain. Ada ayam dibawain buat guru. Supaya apa? Supaya berkah. Walaupun sengaja guru mah nggak pernah minta. Nggak pernah. Ya, kenapa? Guru ngaji mah rata-rata ikhlas, tapi jangan mentang-mentang ikhlas anak kita, masya Allah. Ingatin guru ngaji didiemin aja, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi sebenarnya kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua Pak. Tapi kalau kita nggak sanggup, limpahkan kepada guru ngaji, anterin. Kalau bisa emak sama bapaknya titipin. Tuh, jangan datang sendiri, ntar datang sendiri berantem. Ya ngaji seminggu, besok pindah lagi pengajian lain. Itu banyak di tempat saya, masya Allah. Iya. Saya panggil orang tuanya. Iya. Nggak dipanggil-panggil, pas saya panggil, mohon maaf Pak, ngapa Bu? Ini anak saya mau nyoba-nyoba dulu, kalau betah baru saya masukin lah. Masya Allah. Minyak kayu putih aja nggak boleh coba-coba ya. Iya, buat anak nggak boleh coba-coba, apalagi masya Allah. Iya udah, ikhlas. Tadi seorang raja Harun Ar-Rasyid luar biasa. Ya supaya anaknya dapat ilmu manfaat. Kemudian yang ketiga, maaf. Setelah namanya kita bagusin, ya. Adabnya bagus, udah kita titipin sama guru ngaji, bahkan kita pesantrenin. Yang ketiga nih Pak, kalau anak kita udah balik, ya ayung kiahu hendaknya kudu cepet-cepet dinikahin. Pak, mana jas kita yang muir ya? Iya, anak kalau udah balik, ya ada yang dia demenin, kudu cepet-cepet dinikahin. Kenapa? Ya, anak yang udah balik yang belum dinikahkan, ya padahal orang tua mampu, maka ketika dia berbuat dosa, orang tuanya juga dapat dosa. Tuh, apalagi orang tua bapak, subhanallah, itu nanggung dosa anak dan istri. Iya, subhanallah. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita semua, ya jangan sampai dana udah ada, ini dia udah balik kita diemin aja. Supaya apa? Supaya kampung ini maslahat, lahir anak-anak yang memang benar-benar resmi, hasil daripada pernikahan. Insya Allah hidupnya berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah malam kayaknya udah pada ngantuk ini Bang Boy. Insya Allah ada guru kita malam ngomong apaan bingung kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahas masalah akikoh mah sebenarnya itu asy'aru ala ra'sil walad inda waladati. Jadi rambut yang ada di kepala anak kita ketika lahir itu Pak. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Mayudbahu, ya, sesuatu yang disembelih, yang dipotong indah halqi sya'rihi, ketika motong rambut. Waktu beda. Kalau waktu apa? Waktu pertengahan malam nisful lail jam 12 sampai sulusul lail,
ya jam 3 sampai menjelang waktu subuh itu tempat waktu diijabahnya doa. Tuh kita kalau mau doa waktu-waktu itu tuh. Ya, waktu-waktu itu atau waktu mabainal adzan wal iqamah. Nih kita datang ke masjid, Imam Boyer nih. Datang ke masjid, ajan kita yang ajan ya. Ya belum ada yang datang imam. Udah kita doa aja tuh. Kita yang qomat juga. Ya nggak ada imam, udah imam sekalian. Subhanallah. Iya, itu di antara adzan dan iqamah. Subhanallah. Waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya apa? Di antaranya waktu turunnya hujan. Nah, ini adalah merupakan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ngantuk Bu ya? Nah, ini kalau buat ibu-ibu istimewa nih. Ya, selain ibu-ibu bisa doa tadi tuh di nisful lail sepertengah malam jam 12 ya atau jam 3 malam atau menjelang subuh, ada khusus buat ibu-ibu tempat ya, tempat bukan waktu diijabahnya doa di mana? Yaitu di kamar tempat ibu tidur sama laki ibu baru. Itu doa. Ya. Jadi yang jauh di tempat. Jangan di teras, di kamar tidur tempat ibu tidur dengan suami ibu. Itu ya tempat diijabahnya doa bagi seorang wanita. Tuh, ya luar biasa. Makanya ilmu luar biasa kata Nabi, ummuka. Subhanallah. Siapa yang aku taati kata Rasul? Ibumu. Bahkan wanita luar biasa. Ada di Al-Quran namanya surah An-Nisa. Nggak ada surah Ar-Rijal, nggak ada. Luar biasa. Subhanallah. Nah kemudian apa? Dalam pelaksanaan umrah ini kita harus benar-benar sekali lagi ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita datangin ini adalah kata Allah Baitul Atiq tuh Pak Madiani. Rumah kuno kalau bahasa kita mah rumah yang paling pertama Allah bangun. Jadi kalau kata orang Yahudi, rumah ibadah yang pertama kali dibangun sama Allah Baitul Maqdis kata Yahudi. Makanya turun ayat ini, inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Turun ayat ini sebagai asbabun nuzul menentang perkataan orang Yahudi. Jadi emang dulu Nabi pernah kiblatnya di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena pada saat itu berhala berjejer di Ka'bah Pak. Jejer. Masya Allah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Nah ketika sudah bersih itu Nabi ketika sholat ya itu ada wahyu dari Allah ya, palingkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Makanya nanti Pak itu ada namanya Masjid Qiblatain itu di sana ya. Jadi Nabi Muhammad rakaat sekian ngadap Baitul Maqdis, pas rakaat ini ngadap ke Baitul Haram ke Mekah Al-Mukarramah. Ya, yang pertama kali membangun fondasi Ka'bah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Iya, Nabi Allah Adam. Dan selang 40 tahun Nabi Allah Adam kemudian membangun Baitul Maqdis. Itu Nabi Adam yang pertama kali membangun. Adapun Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ini menyempurnakan bangunan daripada bangunan Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Itu kalau di Mekah termasuk tadi yang saya katakan fihi ayatun bayyinah, di sana tuh banyak burung dara, burung merpati. Kemudian itu kalau di Ka'bah itu nggak ada yang di atas Ka'bah, nggak ada terbang. Padahal banyak nyamping kanan kiri, luar biasa. Nah kalau di rumah kita, apalagi samping saya tuh masya Allah ada sinteng. Iya berak sembarangan kadang-kadang ya. Kalau di sana masya Allah luar biasa. Nggak ada itu yang ada terbang di atas Ka'bah, nggak ada. Itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tahun itu Ka'bah ya didatangin 70.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Tuh. Apabila kurang, maka Allah sempurnakan dengan malaikat-malaikat Allah yang dihadirkan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian bagaimana kalau lebih dari 70.000?
itu adalah kekuasaan Allah. Yaf'alullahu ma yurid. Itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas Ka'bah itu Pak, di langit keempat itu ada yang namanya Baitul Makmur. Ya, di langit keempat ada yang namanya Baitul Makmur. Itu tempat tawafnya malaikat. Iya. Namanya Baitul Makmur. Subhanallah, keliling. Ya, kalau di dunia adalah Ka'bah al-Mukarramah. Jadi nanti kalau ada orang ngajarin Pak, kita disuruh keliling bukan di Ka'bah, ini hati-hati nih. Iya, jangan-jangan aliran baru nih. Ya udah haji jangan ke Mekah, jangan ke Ka'bah, Masya Allah. Itu sama aja kita pengikut siapa? Pengikut Abroha. Tahu Abroha? Abroha adalah orang yang menghancurkan Ka'bah. Karena dia ini kalah saing Pak. Ini orang dagang pada ke Mekah, ya sepi dagangan kita, makanya bangun Ka'bah palsu tuh di kampung dia. Iya, sampai akhirnya apa, datengin pasukan dengan ribuan bahkan puluhan, ya puluhan bahkan ribuan pasukan bergajah. Tapi apa, kuasa Allah ini Ka'bah tidak bisa dihancurkan. Ya, nggak bisa. Bahkan apa, Allah datangkan yang namanya apa, Tayran Ababil, burung ababil itu Pak, bawa batu. Masing-masing batu yang ada di bawah kaki burung itu ada namanya. Oh, ini namanya si Mamat. Kenapa si Mamat? Ada yang namanya Mamat nih. Ya maaf kalau ada. Ya misalnya, ada yang namanya Alek, kena tuh Alek. Masya Allah. Itu kena batu daripada ya burung ababil. Itu Pak bukan hanya mati, lumer, subhanallah. Ya, jadi seperti daun yang dimakan ulat, trepes, subhanallah, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ada aliran seperti itu kita waspada, makanya kita bentengi sekali lagi di keluarga kita, anak-anak kita dari aliran-aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pak, ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih, yang pertama kita ya menggunakan mazhab, 4 mazhab Pak. Hambali, ya, Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Oh, jadi taklid kepada 4 imam mazhab. Dalam segi akidah kita yaitu mengikuti ajaran Abu Musa al-Asy'ari atau Imam al-Maturidi. Dengan kita kenal sifat 20 tuh. Hafal Pak? Wujud hafal Mas ini. Idam baqo. Ya. Wujud idam baqo mukhalafatul lil hawadisi yamu binafsi wadaniyat qudrat iradat ilmu ayasama basur kalam qadir muridan alimun hayun sami'un basirun mutakallimun. Ya, kemudian sifat yang wajib ini ada lawannya Pak. Ya, kalau wujud lawannya adam. Apal Pak, apal. Adam hudus fana mumasalah lil hawadisi itiyan sta'adun ajajun faraha jahal maut samam ama abkam ajijan karihan jahilan mautan asamma a'ma abkama. Ya, jadi ini akidah 50 namanya Pak. Ya, wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, yang jaiz bagi Allah ada 1. Wajib bagi Rasul ada 4, mustahil bagi Rasul ada 4, yang jaiz bagi Rasul ada 1 nih Pak. Ya. Kalau selain itu hati-hati anak kita. Makanya kalau ngajiin, mondokin jangan sembarangan tempat. Hati-hati. Tuh. Kemudian dalam segi tasawuf
Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti ajaran apa? Ajaran Imam Al-Ghazali, ya Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu dalam ajaran tasawuf. Ya, makanya ini akidah ahli wal sunnah wal jamaah mudah-mudahan senantiasa ini ada di kampung kita nih Pak. Ya, mudah-mudahan anak kita dididik sama guru-guru ngaji yang memang benar-benar dengan paham yang diridhoi oleh Allah. Karena kata Nabi, golongan umat saya itu ada 73 golongan. Semuanya di neraka cuma satu, yaitu paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kudu hati-hati ya. Sekali lagi ini udah malam, kayaknya udah pada ngantuk, suara saya juga kayaknya nih serak-serak becek ini kayaknya. Ya mohon maaf sekali lagi. Ya kita doakan mudah-mudahan Ananda yang diakikahkan, ya Ananda Azela, ya binti Robbi Hermawan Kusuma Indarto, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang solehah, dan mudah-mudahan ini Bapak Madiani bin Satrak dan Ibu Munati bin Musniawati binti Haji Gunang, mudah-mudahan Allah jadikan perjalanan umrah beliau umrah yang mabrur, yang diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pulang dari umrah mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang belum umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk berangkat Amin. Yang belum punya anak, ada yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan anak. Ya kadang-kadang ada Pak, pengen nyukur anak nih, anaknya kagak ada. Ya, kalau teman saya pengen nyunatin anak ya, saya nyunatin anak nih, lah gak punya anak, nyunatin anaknya cewek semua. Lu minjem anak lu biar bisa tempat gua. Ya mudah-mudahan nih yang belum punya anak, punya keturunan, ya mudah-mudahan Allah cepat beri keturunan. Amin. Ya, yang istrinya satu mudah-mudahan 3. mudah-mudahan asal berani aja. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya membawa ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan hadirin sekalian, tibalah pada akhir acara pada malam hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Madiani mau pamitan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka labbaik la syarika lak labbaik mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik
لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isirun wa qalib, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib ya Muhammad, ya خفيفين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين أرضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين الله مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ليت الحسين عليك الله صلى دائما طول الظهور الشكر علينا ما دعا لله يا ولينا الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات ولم السر وأخفى يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أنت تحرير الصدور يا الله